Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ditanya, "Fa ayyus shadaqati afdal?" Sedekah apakah yang paling utama? Qala shadaqatun fi Ramadan. Beliau menjawab, sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala, a'udhu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ayyuhal hadirun shaimin shaimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesempatan, diberi panjang umur, kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang kita rindukan semenjak masuknya bulan Rajab. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ternyata Allah memberikan umur panjang, kita dapat bersua dan menjalankan ibadah shaum Ramadan tahun ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Al-Fakir untuk sekedar mengajak kepada kita semuanya agar kita lebih semangat di dalam menjalankan ibadah shaum Ramadan. Dengan iringan doa, ja'alanallahu wa iyyakum minas su'ada'il maqbulin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diterima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Al-Fakir mengikuti perkuliahan yang diasuh oleh seorang guru besar, seorang ulama besar di tanah air ini. Beliau Syekh Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Muhammad Sahal Mahfud. Beliau adalah mantan Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dalam pengajiannya tersebut, beliau mengangkat sebuah tema tentang urgensinya kita orang-orang yang berpuasa Ramadan menjaga diri dari hal-hal yang di samping membatalkan puasa secara zahir, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita menjaga shaum Ramadan yang kita sudah lakukan,
kita sudah lakukan min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, semenjak munculnya fajar syidik sampai tenggelamnya matahari ini, benar-benar kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Belum mengingatkan kepada kita tentang hadis baginda Rasulullah yang berbunyi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa Ramadan tetapi dari puasanya tersebut ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Hal ini tentu tidak kita inginkan bersama. Oleh karena itu, setelah kita beberapa saat yang lalu oleh guru-guru kita, oleh para masyayikh kita mendapatkan ilmu tentang mubtilatus siyam atau hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir, maka kali ini kami akan membawakan tema tentang hal-hal yang bisa menggerus atau menghilangkan pahala puasa yang kita kerjakan. Masih mengingat pesan dari guru besar kita, Allahu yarham Syekh Ahmad Muhammad Sahal Mahfud, guru kami. Semoga Allah luaskan kuburnya, Allah angkat derajatnya. Masih ingat dalam mengingatkan kami bahwa beliau mengangkat hadis tentang ada 5 hal yang bisa menggugurkan pahala puasa Ramadan. Khamsu khisalin tungqidus shaum. 5 hal ini bisa membatalkan atau menggugurkan pahala puasa seseorang. Tungqidus shaum ay bimakna tubtilu thawabah, yaitu tidak mendapatkan pahala dari ibadah shaum tersebut. Manakala seseorang yang berpuasa Ramadan tetapi ia masih belum imsak, ia masih belum berhasil melakukan sebuah upaya menahan diri dari akhlak-akhlak yang madhmumah atau perilaku perbuatan yang tercela selama 11 bulan yang telah lewat. Puasa Ramadan mendidik seseorang, khususnya orang-orang beriman, agar nanti keluar dari Ramadan ini kharajat min dzunubihi, keluar juga dosa-dosanya dari jasadnya, kayaumi waladathu ummuhu, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, minal aidin wal faizin, ia kembali kepada kefitrahannya dan menjadi orang-orang yang sukses dan beruntung. Apa 5 hal tersebut? Mari kita kaji bersama. Yang pertama, al-kadzib, perbuatan, perkataan, perilaku yang di situ syarat dengan kebohongan. Ini apabila masih menjadi perilaku seseorang yang mengaku beriman dan berpuasa Ramadan dan tidak segera imsak, ditahan dan dicegah, maka orang tersebut boleh jadi mungkin secara zahir karena ia mampu menahan diri dari makan dan minum sejak pagi sampai maghrib, mungkin nampaknya shaumnya diterima atau sah, tetapi ia tidak mendapatkan pahala shaum. Kemudian saudara-saudaraku seiman, shaimin shaimat, yang kedua hal yang bisa membatalkan pahala shaum adalah al-ghibah. Ghibah di sini dalam bahasa Arab ada yang sedikit mirip. Kalau ghibah diawali dengan huruf H besar, itu adalah sesuatu yang terpuji, yaitu menghibahkan sesuatu apa yang kita miliki secara sah kepada orang lain. Itu diawali dengan huruf H, itu sangat bagus karena itu bernilai sedekah, bernilai albir, kebaikan yang itu tentu berpahala. Tetapi kalau ghibah diawali dengan huruf ghain, al-ghibah ini artinya membuka aib saudara kita. Setiap manusia memang sudah dari sononya digariskan al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya khata', kesalahan, wan nisyan, dan juga kelupaan. Maka dari kesalahan dan kelupaannya ini menyebabkan ia memiliki aib. Nah, bagaimana Islam melihat aib seseorang? Hal ini dapat kita lihat dari pesan Rasulullah, man satarul mu'minin satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib orang-orang beriman, saudaranya sendiri,
maka ia akan mendapatkan pahala. Dibalas oleh Allah besok di hari akhirat. Allah akan juga menutup aib dirinya. Artinya Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka ketika orang berpuasa tetapi kebiasaan buruknya suka membuka aib saudaranya, bahkan dengan bangganya melalui medsos dibuka aib, membuka aib saudaranya, maka puasanya tinggal nama. Ia tidak mendapatkan pahala puasa karena perbuatannya membuka aib, menceritakan berita buruk, kejelekan saudaranya sendiri. So'imin so'imat, saudara-saudaraku yang beriman. Kemudian hal ketiga yang membatalkan pahala puasa adalah an-namimah. Sikap, perilaku atau perbuatan di mana kita melakukan adu domba. Hal mana hari ini seakan-akan itu menjadi hal yang biasa dan menjadi kebiasaan masyarakat di zaman now ini. Melalui handphone, melalui media sosial, terkadang kita tanpa sadar telah melakukan perbuatan adu domba. Adanya konflik di antara dua orang yang tadinya bersaudara, bersahabat, bahkan kalau dilebarkan, dibesarkan, konflik antar negara, antar bangsa, itu juga diawali dengan sifat tercela, yaitu an-namimah, adu domba. Apabila puasa Ramadan, kita orang yang berpuasa ini tidak imsak dari perilaku buruk adu domba ini, maka puasanya tinggal nama belaka, tidak dapat pahala. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin, hafidzakumullah. Kemudian yang keempat yang bisa membatalkan atau menghalangi mendapatkan pahala puasa adalah yaminuz zur, sumpah palsu. Di mana apabila kita ingin meyakinkan orang lain, terkadang di situ memerlukan sumpah. Atau ketika ada masuk dalam ranah peradilan atau pengadilan, di situ juga terkadang dibutuhkan sumpah. Apabila kita melakukan perilaku sumpah palsu ini, dan itu dilakukan saat kita berpuasa, maka puasa kita tidak akan mendapatkan pahala. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku yang beriman, kalau yang pertama dan yang keempat, al-kadzib berkata bohong, al-ghibah membuka aib saudaranya, an-namimah adu domba, dan yaminuz zur sumpah palsu, itu melibatkan lisan ini. Maka yang kelima ini kata Rasulullah menurut guru kami, yaitu wastirsalun nawri ila ma harrama syar'i, melepaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara. Memandang sesuatu, menikmati sesuatu yang di situ sebenarnya tidak halal untuk dinikmati, tidak halal untuk dipandang. Ini di saat kita sedang berpuasa Ramadan. Apabila kita masih tidak berimsak, menahan diri dari pandangan yang haram ini, maka ibadah shaum kita akan tinggal nama belaka, tidak dapat pahala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama saling mengingatkan agar di saat-saat yang penuh dengan keberkahan ini, di mana Allah menurunkan ampunannya, menurunkan rahmat dan kasih sayangnya, mari kita betul-betul kita menjaga ibadah shaum kita agar apa yang diharapkan dari adanya perintah shaum Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi insan yang bertakwa ini betul-betul terwujud ada pada diri kita, ada pada insan-insan, individu-individu orang beriman, sehingga madrasah yang kita jalani atau akademi yang kita ikuti selama sebulan penuh ini akan betul-betul membentuk karakter-karakter orang yang bertakwa, yang nanti pada gilirannya 11 bulan mendatang kita akan menjadi tampil menjadi insan yang bertakwa yang bisa ikut membangun bangsa ini. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku seiman, mudah-mudahan shaum Ramadan, siam Ramadan yang kita jalani ini akan menjadikan kita orang-orang yang bisa kiranya menjadi penerang bagi lingkungan kita, menjadi orang-orang yang terbiasa dengan perilaku yang baik, yaitu bisa menahan diri dari akhlak-akhlak yang madmumah, kita robah dengan akhlak-akhlak yang mahmudah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Terakhir, mari kita berdoa. Allahumma
Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Ja'alana Allahu wa iyyakum minas su'ada'il maqbulin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu sunnata tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah.